Ini adalah peluncuran roket Long March 6 milik Tiongkok. Di dalamnya terdapat 18 satelit dari mega konstelasi Qianfan yang pada akhirnya bertujuan untuk menempatkan 14.000 objek semacam itu di orbit rendah bumi. Beberapa hari kemudian, roket Tiongkok yang paling kuat, Long March 5B, diluncurkan dari situs peluncuran luar angkasa Wengchang, menempatkan satelit dari proyek Kuowang ke orbit. Proyek ini pada akhirnya bertujuan untuk membungkus bumi dengan jaringan 13.000 satelit. Secara total, Beijing ingin menempatkan sebanyak 40.000 objek orbital di orbit rendah bumi. Dan seperti dalam perlombaan apapun, mereka ingin melakukan secepat mungkin. Low Earth Orbits, yang disingkat LEO atau orbit bumi rendah, tetap kosong selama berabad-abad. Hal ini baru berubah pada 4 Oktober 1957 ketika Soviet menempatkan Sputnik di orbit rendah yang memicu persaingan sengit di era Perang Dingin antara kedua blok. Namun, dari perspektif LEO, hanya sedikit yang berubah. Ratusan satelit muncul di orbit, tetapi ini masih berupa butiran pasir. Persaingan sesungguhnya untuk LEO baru saja dimulai. Pada 23 Mei 2019, satelit Starlink pertama muncul di orbit bumi, menandai era baru dan ranah persaingan yang terus meningkat. Bahkan pada tahun 2019, hanya beberapa ratus objek yang berada di LEO. Saat ini sudah ada lebih dari 10.000, dan dalam satu dekade jumlahnya bisa mencapai 100.000. Kita berbicara tentang ruang angkasa yang benar-benar baru, yang menyediakan komunikasi observasi dan akses militer di setiap tempat di dunia. Namun, jumlah slot di Wild West ini terbatas, dan hanya ada satu pemimpin, Elon Musk. SpaceX yang melampaui para pesaingnya telah mengamankan posisi terdepan. Para pesaing yang didanai antara lain oleh modal Tiongkok ingin segera mengejar ketertinggalan. Namun ini terbukti lebih sulit daripada yang terlihat. Mengapa Tiongkok kalah dalam perlombaan orbit bumi rendah? Mari kita lihat. Tiongkok berpikir jangka panjang. Kata bijak ini biasanya muncul dalam diskusi tentang kebijakan Partai Komunis Tiongkok. Oleh karena itu, setelah melihat kesuksesan komersial Starlink milik Elon Musk dan aplikasi militernya di Ukraina, Xi Jinping menetapkan tujuan besar bagi bangsa Tiongkok. Sebuah mega konstelasi satelit Tiongkok yang akan melampaui pencapaian satelit Amerika. Bahkan angka konkretnya pun diberikan, 43.000 satelit selama beberapa dekade mendatang. Setelah visi sang pemimpin dijabarkan, para ilmuwan dan insinyur mulai bekerja. Menurut data dari basis data Acclaim IP milik Anakwa, Tiongkok telah mengajukan 2.449 paten terkait teknologi satelit LEO pada tahun 2023, meningkat 1.400% dari 162 paten pada tahun 2019. Hal ini diikuti oleh tindakan nyata. Pada awal September 2021, Tiongkok mengumumkan proyek Kuowang atau Jaringan Nasional. Respons ambisius Beijing terhadap Starlink milik Elon Musk. Mereka mengajukan permohonan kepada ITU, International Telecommunication Union, untuk memesan hampir 13.000 titik di orbit bumi rendah dan mulai mengerjakan program konstelasi satelit mereka sendiri. Proyek ini mendapatkan status prioritas dan menerima pendanaan sebesar 1,4 miliar dolar. Bersamaan dengan itu, proyek Space Sail yang juga dikenal sebagai Qianpan atau 1000 layar diluncurkan. Meskipun bukan inisiatif pemerintah, proyek ini juga bukan inisiatif swasta. Program ini diawasi oleh Shanghai Spacecom Satellite Technology yang mendapatkan pendanaan hampir 1 miliar dolar dari dana investasi negara pada tahun 2024. Kenyataannya, proyek ini didukung oleh pemerintah kota Shanghai. Qianfan bahkan lebih ambisius daripada Kuowang. Mereka berencana untuk menyebarkan 14.000 satelit pada tahun 2030, termasuk 648 satelit pada tahun ini saja.
Kedua proyek diluncurkan sekitar waktu yang sama. 10 satelit Kuowang pertama diluncurkan ke orbit bumi rendah pada 16 Desember 2024 menggunakan roket Long March 5B dari situs peluncuran Wenchang. Sebelumnya, pada 6 Agustus 2024, Qianfan, juga dikenal sebagai G60 Starlink, menempatkan satelit pertamanya di orbit. Saat itu, roket Long March 6A membawa 18 satelit ke Leo. Setelah keberhasilan penyebaran satelit ke Leo, Qianfan menandatangani kontrak pertamanya dengan Brasil pada bulan November yang dicatat oleh media sebagai awal dari potensi persaingan dengan Starlink. Meskipun persaingan memang telah dimulai, saat ini persaingan tersebut lebih mirip konfrontasi yang menyerupai lomba lari seperempat mil antara Tesla Model S dan sepeda penny farthing. Kuowang menargetkan 13.000 satelit di Leo pada akhir 2030, sementara Qianfan menargetkan 14.000. Statusnya hingga pertengahan 2025 adalah 40 satelit Kuowang dan 90 satelit Qianfan, yang 17 diantaranya gagal. Sementara itu, Starlink milik SpaceX memiliki 8.094 satelit hingga paruh pertama Agustus dengan lebih dari 2.300 satelit tahun ini saja. Keunggulan besar Amerika berasal dari roket yang dapat digunakan kembali, Falcon 9. Tiongkok terpaksa meluncurkan satelit dengan roket sekali pakai Long March 5B, 6A, atau 8 yang jumlahnya terbatas. Akibatnya, Kuowang dan Qianfan harus bersaing memperebutkan sumber daya yang terbatas, tidak hanya satu sama lain, tetapi juga dengan misi-misi lain dari Badan Antariksa Nasional Tiongkok. Tentu saja, mengingat Kuowang adalah proyek utamanya, ia memiliki prioritas. Tetapi meskipun dimulai lebih awal, ia kalah dari inisiatif Shanghai. Terlebih lagi, proyek ini berada dalam masalah serius. International Telecommunication Union (ITU) atau Persatuan Telekomunikasi Internasional mengeluarkan lisensi untuk titik-titik di orbit bumi rendah, tetapi lisensi tersebut tidak bersifat permanen. Permohonan harus secara bertahap melaksanakan rencana untuk mempertahankan reservasi tersebut. ITU mewajibkan Kuowang untuk meluncurkan setidaknya 10% satelit pada tahun 2026, yaitu 1.300. Sejauh ini, mereka telah berhasil mengirimkan 40 satelit. Qianfan juga mengalami penundaan yang signifikan. Sementara itu, Starlink tidak hanya tidak menunggu langkah pesaingnya, tetapi juga menggunakan modul penggerak tambahan. Starlink mengalami awal yang sulit. Uji coba Tintin AB pertama tertunda dan peluncurannya ditunda beberapa kali. Namun, setelah proyek Elon Musk memasuki fase implementasi, proyek tersebut benar-benar melesat. Pada 23 Mei 2019, SpaceX meluncurkan satelit Starlink pertama menggunakan roket Falcon 9. Saat itu, 60 satelit mencapai Leo. Sejak 2020, SpaceX telah menempatkan ribuan satelit Starlink di orbit setiap tahun. Secara total, SpaceX telah meluncurkan 9.314 satelit dengan 8.075 diantaranya telah beroperasi hingga awal Agustus. Targetnya adalah memiliki 42.000 satelit di berbagai tingkat Leo. Dalam hal ini, angka-angka ini kredibel. SpaceX menghabiskan $10 miliar per tahun untuk penelitian dan pengembangan, dan Starlink sudah menghasilkan pendapatan lebih dari angka itu. Pendapatan ini diperkirakan akan mencapai $12 miliar pada tahun 2025 dan $50 miliar pada akhir dekade ini. Sebagai pionir awal, Starlink menikmati keunggulan signifikan berupa roket Falcon 9, pekerja keras antariksa di era awal eksplorasi antariksa. Roket yang dapat digunakan kembali dapat mengurangi biaya peluncuran dari $150 juta untuk roket tradisional menjadi hanya $20 juta. Lebih lanjut, setelah Starship yang tangguh beroperasi, SpaceX akan mampu meluncurkan beberapa ratus satelit sekaligus. Tiongkok juga sedang berupaya mengembangkan proyek roket mereka sendiri yang dapat digunakan kembali, tetapi sejauh ini belum ada satupun yang berhasil. Dalam uji coba terakhir, roket Tianlong 3 Space Pioneer jatuh di pegunungan dekat kota Gongyi.
Tiongkok kemungkinan besar akan mengejar ketertinggalan tersebut pada akhirnya, tetapi para ahli berspekulasi bahwa mereka saat ini tertinggal 5 hingga 10 tahun dari SpaceX Amerika. Namun, muncul pertanyaan, mengapa Beijing begitu ingin melengsarkan Starlink? Low Earth Orbit (LEO) adalah salah satu ruang angkasa yang paling diperebutkan dalam jangkauan langsung manusia. Satelit di orbit ini relatif dekat dengan permukaan bumi pada ketinggian 200 hingga 2000 km, sehingga LEO murah dan mudah dijangkau. Jarak yang dekat ini juga memastikan latensi transmisi yang rendah, misalnya untuk internet, dan menjamin resolusi yang lebih tinggi untuk observasi bumi dibandingkan orbit MEO dan GEO yang lebih jauh, yaitu 36.000 km di atas bumi. Mengorbit di atas seluruh planet, termasuk wilayah yang bersaing dari perspektif geopolitik, memberikan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan ini mencakup kemampuan observasi, pengintaian, dan komunikasi, dan dengan kemajuan teknologi, bahkan berpotensi kemampuan militer. Karena alasan ini, LEO menjadi wilayah persaingan baru, mengingatkan pada bentrokan antar penjelajah beberapa abad yang lalu. Dan di sini, ruangnya juga terbatas. Saat ini, sudah terdapat 11.000 satelit di LEO, 8.000 diantaranya adalah Starlink. Dalam 1 atau 2 dekade mendatang, jumlahnya bisa mencapai 100.000, yang menimbulkan kekhawatiran tentang apa yang disebut sindrom Kessler, ketika kelebihan puing orbit menyebabkan tabrakan beruntun dan ancaman terhadap seluruh orbit. Oleh karena itu, LEO beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tujuan akhirnya adalah menduduki sebanyak mungkin slot orbit, kata Chaitanya Giri, pakar teknologi antariksa di Observer Research Foundation India. Namun kenyataannya, hanya Elon Musk yang saat ini bersaing dengan dirinya sendiri. Sejak era Sputnik, SpaceX telah meluncurkan lebih dari 40% satelit. Secara teori, aplikasi-aplikasi ini sebagian besar adalah untuk keperluan sipil, seperti menyediakan internet pita lebar atau observasi bumi. Namun dalam praktiknya, jelas bahwa aplikasi militer juga dipertaruhkan, sebagaimana ditunjukkan oleh situasi di Ukraina. Tahun ini, lembaga riset Amerika RAND menerbitkan sebuah studi yang menunjukkan bahwa Partai Komunis Tiongkok memandang Starlink sebagai alat kekuatan militer, memberikan dorongan tambahan bagi strategi pemerintah untuk mengembangkan kemampuannya sendiri. Peran Starlink dalam menyediakan komunikasi bagi pasukan Ukraina yang memerangi invasi Rusia membenarkan pandangan mereka. Sebuah artikel bulan September yang ditulis oleh para ilmuwan dari Universitas Teknik Tentara Pembebasan Rakyat menyatakan bahwa kinerja satelit Starlink yang luar biasa dalam konflik Rusia-Ukraina ini tentu akan mendorong Amerika Serikat dan negara-negara Barat untuk menggunakan Starlink secara ekstensif dalam kemungkinan permusuhan di Asia. Starlink juga mampu menentukan nasib pertempuran dan bahkan mungkin perang. Dalam biografinya tentang Elon Musk, Walter Isaacson menceritakan kisah ketika Ukraina merencanakan serangan terhadap armada Laut Hitam Rusia di Crimea. Militer Ukraina bermaksud mengirim 6 drone laut berisi bahan peledak dan memandu mereka menggunakan sistem Starlink. Namun, seperti yang ditulis Isaacson, Ukraina tidak tahu bahwa Musk telah memutuskan untuk tidak mengaktifkan jangkauan Starlink di lepas pantai Crimea. Ketika militer mengetahuinya, Musk mulai menerima panggilan dan pesan panik yang memintanya untuk mengaktifkan sinyal. Namun, Musk menolak. Tanpa konektivitas Starlink, Ukraina terpaksa menghentikan operasi tersebut. Oleh karena itu, Tiongkok tahu bahwa jika terjadi perang memperebutkan Taiwan, mereka harus memiliki sistem satelit sendiri yang dimodelkan berdasarkan Starlink. Meskipun Tiongkok baru saja mulai mengirimkan satelit ke orbit bumi rendah, LEO, sudah ada spekulasi bahwa satelit tersebut mungkin memiliki fungsi ganda. Beijing hanya meluncurkan 10 satelit menggunakan roket Long March 5B terkuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa satelit Tiongkok mungkin dilengkapi dengan lebih dari sekedar teknologi komunikasi. Namun, teknologi jangkauan ekstrateritorial juga akan sangat sesuai dengan strategi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di negara-negara selatan.
Strategi ini memiliki namanya sendiri, Jalur Sutra Digital, sebagai cabang Digital BRI. Starlink telah melampaui 6 juta pelanggan pada bulan Mei tahun ini, tetapi jumlah ini hanya sebagian kecil dari miliaran orang di seluruh dunia yang masih kekurangan akses internet, yang sebagian besar tinggal di negara-negara selatan dan seringkali tinggal di wilayah yang sulit diakses. Tiongkok tentu akan senang menghubungkan orang-orang ini ke internet, tetapi tentu saja tidak gratis. Pembayaran bisa berupa sumber daya negara seperti bahan baku, infrastruktur, atau wilayah, sebuah model yang sudah lama. Lebih lanjut, dalam model semacam ini, penyedia internet juga dapat memaksakan model sosialnya sehingga membatasi akses ke konten tertentu yang tidak nyaman bagi Beijing dan membentuk persepsi seluruh masyarakat, dan itu akan memberinya otoritas yang cukup besar. Badan Antariksa Tiongkok telah menandatangani 117 perjanjian kerjasama antariksa dengan 37 negara dan 4 organisasi internasional, dan ini tentu tidak akan berhenti di situ. Namun kenyataannya Beijing masih sangat jauh dari tujuan ini, dan Starlink menempati ruang di LEO. Lebih lanjut, Tiongkok bahkan tidak berada di urutan kedua. Yang kedua adalah OneWeb, proyek Prancis-Inggris-India yang dijalankan oleh Eutelsat yang mengoperasikan armada 648 satelit. Sementara itu, perusahaan Kanada Telesat sedang mengembangkan proyek Lightspeed yang akan terdiri dari 200 satelit. Jeff Bezos juga telah memasuki persaingan. Baru-baru ini meluncurkan 27 satelit pertama dari proyek Kuiper. Rencananya adalah menempatkan 3.200 satelit di LEO. Namun, bukan berarti proyek-proyek ini hanya dibiayai oleh pemerintah di Tiongkok. Faktanya, semua proyek ini menerima subsidi pemerintah dalam berbagai bentuk. Starlink sudah beroperasi, tetapi sangat bergantung pada kontrak pemerintah. Pemegang saham utama Eutelsat adalah pemerintah Prancis dan Inggris, serta Bharti Enterprise dari India. Telesat memulai operasinya berkat pinjaman pemerintah Kanada senilai lebih dari 1,5 miliar dolar. Uni Eropa juga menyadari pentingnya mega konstelasi komunikasinya sendiri. Pada November tahun lalu, Uni Eropa memilih sebuah konsorsium untuk membentuk mega konstelasi IRIS2 Eropa. IRIS2 adalah pilar penting ketahanan kita, tutur Christopher Grudler, anggota Komite Industri Parlemen Eropa. Kita membutuhkannya segera. IRIS2 dimaksudkan sebagai respons strategis Uni Eropa terhadap dominasi Starlink, beroperasi dalam skala yang jauh lebih kecil, 290 satelit, tetapi dengan fokus yang lebih besar pada kedaulatan dan keamanan. Proyek ini dilaksanakan oleh konsorsium Space Rise yang dipimpin oleh Eutelsat, Hispasat dari Spanyol, dan SAS Luxembourg. Nilai kontraknya lebih dari 10 miliar euro. Amerika juga sedang mengembangkan sesuatu yang serupa, Proliferated Warfighter Space Architecture, yang sedang dikembangkan oleh Badan Pengembang Antariksa, sebuah divisi dari Departemen Pertahanan. Pada akhirnya akan terdiri dari ratusan satelit yang terintegrasi dengan sistem pertahanan Amerika Serikat dan sekutu. Tujuannya, komunikasi dan pelacakan rudal musuh tanpa gangguan, termasuk hipersonik. Tranche 1 mencakup kontrak dengan Lockheed, Northrop, dan SpaceX. Negara-negara Eropa lainnya termasuk Jerman, Inggris, dan Italia juga mempertimbangkan untuk menerapkan konstelasi nasional mereka sendiri. Meskipun Tiongkok memiliki ambisi besar dan pendanaan negara miliaran dolar, saat ini Tiongkok belum mendominasi orbit bumi rendah. Perlombaan untuk LEO baru saja dimulai, tetapi Starlink telah meraih keuntungan yang signifikan. Setiap bulan penundaan berarti ratusan Starlink baru di orbit yang semakin padat. Perlombaan untuk mendapatkan pengaruh, kendali, dan kekuasaan sedang berlangsung di orbit bumi rendah, Low Earth Orbits, LEO. Dan meskipun Beijing telah memulai perjalanan panjang, untuk saat ini mereka hanya bisa melihat punggung Elon Musk.